Dua anak laki-laki yang wajahnya persis sama datang ke rumah sakit untuk tes DNA. Perawat bilang wajah mereka benar-benar identik. Pasti saudara kandung tidak salah lagi. Tapi salah satu dari mereka bilang mereka baru saja kenalan di jalan. Yang satu tidak punya ayah. Yang satu tidak punya ibu. Ternyata 10 menit yang lalu, anak dari bos besar melihat dari jendela mobil. Seorang anak yang mirip banget dengannya sedang bersama ibunya. Sementara dia sendiri belum pernah lihat wajah ibunya. Sejak kecil selalu diberitahu ayahnya. Ibunya sudah meninggal saat melahirkannya. Saat itu dia melihat anak di luar begitu bahagia. Hatinya dipenuhi rasa iri yang belum pernah dirasakannya. Saat itu juga dia merasa wanita itu pasti ibunya. Lalu dia bohong pada sopir bilang sedang lapar. Minta sopir untuk belikan makanan. Begitu sopir pergi, dia diam-diam turun dari mobil. Sambil makan permen lollipop, dia mengikuti wanita itu diam-diam. Sementara itu bos besar sadar anaknya menghilang. Asisten bilang pas banget CCTV tidak menjangkau. Tidak ada petunjuk sama sekali. Saat itu juga, bos melihat bungkus permen lollipop kesukaan anaknya di lantai. Langsung memutuskan mencari ke arah situ. Di sisi lain, anak bos bersembunyi di pojok tembok. Diam-diam melihat kedekatan ibu dan anak itu. Saat itu, orang suruhan bos datang mencarinya. Salah sangka mengira dia anak bos. Langsung diangkat dan dibawa pergi. Anak bos yang asli melihat semuanya dari sudut. Begitu orang itu pergi, dia keluar dan mengambil tas yang tertinggal di lantai. Kebetulan wanita itu keluar juga. Langsung mengajak dia pulang. Anak itu sudah lama merindukan kasih sayang seorang ibu. Jadi tanpa penjelasan langsung ikut pulang. Di sisi lain, anak yang disangka anak bos dibawa ke rumah bos. Karena takut dia kabur lagi. Butler langsung menggendongnya. Tapi anak itu terus memberontak. Berkali-kali bilang dia bukan anak mereka. Tapi Butler pikir dia cuma nakal. Tidak peduli apapun yang dikatakannya. Sampai akhirnya masuk ke ruang tamu. Anak itu langsung mengenali bos. Dan sadar wajah mereka mirip. Dia menunjuk sambil bicara. Tapi langsung dimarahi karena tidak sopan. Anak itu pun marah. Langsung menuduh bos menculiknya. Bahkan mengancam kalau tidak dilepaskan, dia akan lapor polisi karena penculikan anak. Saat bos hampir marah, Butler buru-buru menutup mulut anak itu, tapi tetap tidak bisa menghentikannya. Akhirnya anak itu dikurung dalam kamar. Tanpa sengaja dia melihat foto di kamar. Anak di foto itu persis seperti dirinya. Anak itu langsung sadar mereka salah tangkap. Sementara itu, anak bos yang asli sedang duduk di meja makan, sambil menikmati hangatnya kasih sayang dari wanita itu. Anak yang dikurung mulai cari cara kabur. Dia lari-lari di dalam kamar, biar suhu tubuh naik dan berkeringat. Lalu dia sengaja membuat suara ribut, agar Butler masuk mengecek. Butler kira anak itu demam tinggi, langsung menggendong dan membawanya ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, anak itu langsung cari momen minta tolong pada perawat. Bilang bahwa Butler dan bodyguard adalah penculik. Dokter dan perawat kaget dengar itu. Langsung panggil satpam untuk tahan semua orang. Kepala rumah sakit datang. Tapi perawat bilang ini kasus penculikan anak. Kepala rumah sakit langsung membantah. Mereka adalah bodyguard bos besar. Dan anak itu adalah anak dari keluarga bos. Saat itu Butler sadar anak itu tidak ada di kamar lagi. Ternyata ada pintu lain di ruang periksa. Anak itu kabur saat semua sibuk. Anak pintar itu akhirnya lari pulang ke rumah sendiri. Tapi pemandangan di depan matanya bikin dia terdiam. Dia melihat seorang anak yang wajahnya persis sama dengan dirinya. Sedang duduk di rumahnya sendiri.